Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 183. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kalimat yang mengawali ayat tersebut, yaitu ya ayyuha. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat alladzina amanu. Alladzina amanu ini adalah orang-orang yang diseru dengan kalimat seru yang kita bahas kemarin, yaitu ya. Siapa yang disuruhnya? Alladzina aman. Ada pertanyaan yang sering dilontarkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman menggunakan kalimat alladzina amanu? Tidak ya mu'minun, tapi alladzina amanu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, alladzina amanu isim mausul, ya, ketika disambungkan dengan fiil itu menunjukkan ma'rifah, yaitu pengganti dari kata al-mu'minun. Jadi yang disuruhnya sudah jelas, orang-orang yang mukmin, dan sudah tentu keimanannya. Berbeda ketika kita mendengar ya mu'minun, itu lebih umum dan belum jelas karena ini baru sifat. Sedangkan alladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan fi'il madhi, kata kerja, di mana para ulama menjelaskan, di antaranya Ibnu Ashur, ya, bahwa dilalatul fi'lil madhi, makna fi'il madhi ini adalah artinya seseorang yang beriman ketika diseru dengan kata kerja ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang yang sudah betul-betul mempraktekkan keimanannya. Orang-orang yang betul mewujudkan keimanannya dalam bentuk amal. Sehingga jelas siapa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang siap dengan amal berikutnya. Makanya tidak aneh ketika kaum muslimin banyak di antara saudara-saudara kita sudah paham ayat ini, maksudnya sudah hafal, tetapi pelaksanaan ibadah saum masih banyak yang belum melaksanakan. Wajar, karena mereka tidak memahami ayat ini, bahwa ayat ini justru hanya orang-orang yang secara keimanan sudah dipraktekkan dan siap untuk mempraktekkan amalan berikutnya sebagai bentuk dari bukti keimanan tersebut. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian selanjutnya kita pahami bersama bahwa yang akan dibahas pada ayat ini, yang diserukan kepada orang-orang yang beriman, ini masalah as-siyam atau saum. Kita ketahui bersama bahwa saum ini merupakan rukun Islam, bukan rukun iman. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerunya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu atau ya muslimun? Padahal siyam itu ada pada rukun Islam. Dan ini telah Allah jelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 14, yaitu qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim.
Orang Arab berkata kepada Nabi Muhammad SAW, amanna, kami ini telah beriman. Kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kalian, kami ini telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kenapa tidak dikatakan iman? Karena iman ini menuntut amal. Bukti orang-orang itu beriman, dia siap beramal. Dan amal itu adalah bukti keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan orang-orang yang beriman itu dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus salihat. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Wa yuqimuna shalah. Salat itu adalah amal, bentuk dari keimanan, wujud dari keimanan. Infak itu adalah amal, wujud daripada keimanan. Maka di ayat ini pun sama. Allah Subhanahu wa taala menyerunya alladzina amanu, orang-orang yang betul-betul telah membuktikan keimanannya, karena dia siap ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu kewajiban yaitu as-siyam, maka orang ini akan bersegera dan tidak akan menunda-nunda, bahkan tidak akan pernah menolak apalagi mengabaikan. Karena dia sadar, dia beriman, yang menyerunya adalah Rabb-nya yang ia imani, maka dia akan bersegera ketika ada seruan itu. Karena dia faham yang menyuruh Allah tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak daripada kewajiban siam tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumusiyam. Kita akan bahas kenapa Allah menggunakan kutiba, yang mana kutiba ini maknanya furidho, diwajibkan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.